Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah ya alim. Alhamdulillah, saya kembali lagi di channel Dengan Biasa di dalam kajian kitab kuning. Pada teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selalu ada dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Apapun yang dijalankannya semuanya semoga ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, saya masih diberi kesempatan untuk bisa mengkaji kajian kitab kuning dan melanjutkan dari video-video sebelumnya. Kajian tentang kitab Safinatun Najah untuk sekarang. Ya. Di video sebelumnya yaitu kajian tentang a'dzarus sholat, tentang udzur sholat ketika dia meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat pada waktunya, tetapi dia tidak berdosa. Sudah bisa ditonton di video sebelumnya. Dan kita akan melanjutkan pada pasal selanjutnya, yaitu tentang syarat sah sholat. Seperti biasa, saya akan berulang nanti dengan bahasa Sunda dan insya Allah akan dijelaskan dengan bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, kepada teman-teman semua, kepada sahabat-sahabatku semua yang belum subscribe channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan video-video menarik, video-video terbaru yang ada di dalam channel. Mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan di dalam kitab saya ini, halaman 48-49. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Syurutus sholati ari pirang-pirang syarat salat. Tamaniyatun eta aya 8. Toharatul hadatsaini tegesna kahiji suci tina hadas 2. Wa toharatu jeung suci anin najasati tina najis, fitaubi dina pakaian, wal badani jeung dina badan, wal makani jeung dina tempat, wasatru aurati jeung nutupan aurat, wastiqbalul kiblati jeung madep ka kiblat, wadukhulul waqti jeung asup waktu, wal ilmu jeung apal bi fardhiyatiha kana kafarduan salat, wa alla ya'taqida jeung yen ulah nekadkeun si jalma si musolli fardhan kana hiji fardu min furudiha tina pirang-pirang farduna salat sunnatan kana sunat, wajtinabul mubtilati jeung ngajauhan pirang-pirang pangbatalan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi ya. Di dalam pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sah sholat. Ketika kita sholatnya mau sah, maka harus terpenuhi dulu syarat-syarat. Apa sih itu syarat? Syarat itu ialah satu hal yang dilaksanakan sebelum melaksanakan sholat sampai beres sholat, maka harus ada hal tersebut. Itulah yang dinamakan syarat. Jadi bukan hanya dilaksanakan ketika sholatnya saja. Ini contoh syarat sholat ya, syarat sholat. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, maka harus terpenuhi dulu syaratnya. Apa itu syarat? Syarat ialah hal yang ada di dalam sholat, hal yang ada sebelum kita melaksanakan sholat sampai kita tuntas melaksanakan sholat, hal tersebut harus ada selamanya. Itulah yang dinamakan dengan syarat. Ya. Ada berapa syarat sholat? Semuanya ada 8. Ada 8. Yang pertama ialah suci dari hadas 2. Apa saja hadas besar dan hadas kecil? Hadas besar yang mewajibkan halus, hadas kecil yang mewajibkan wudu. Nah,
ini penting untuk semua orang bahwa ketika kita melaksanakan sholat tetapi kita tidak mempunyai wudhu, dalam artian mempunyai hadas kecil, maka yang ada sholatnya berdosa, bukan diganjar, bukan diberikan pahala oleh Allah, malah diberikan siksaan. Kenapa? Karena dia melaksanakan sholat akan tetapi dia tidak mempunyai wudhu. Sudah saya bahas di hal-hal yang diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudhu. Jadi mohon maaf kepada orang yang belum melaksanakan wudhu, apalagi yang junub, yang dia mempunyai hal yang mewajibkan adus, maka dia sebelum melaksanakan sholat bersihkan dulu hadas besarnya, bersihkan dulu hadas kecilnya, baru dia boleh melaksanakan sholat. Dan ini penting bagi anak-anak santri, mungkin ya, ini anak-anak santri. Kenapa? Karena anak-anak santri itu ketika mau melaksanakan sholat subuh itu ya, habis sholat sunat qobliyah subuh, mereka orang-orang anak-anak santri yang lagi belajar di pesantren, banyak yang tidur sambil menelungkup, ya, sambil apa itu, ya seperti kura-kura ke bawah ke lantai, dan si pantatnya itu terangkat, maka itu kan membatalkan wudhu ya, maka tidak boleh dia ketika bangun dari tidurnya terus dia langsung melaksanakan sholat. Wudhu dulu. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai wudhu, sholatnya akan berdosa, tidak sah. Yang pertama. Yang kedua, suci dari najis. Ada 3 hal yang harus disucikan dari najis ketika kita melaksanakan sholat. Apa saja? Yang pertama, pakaian kita. Tidak boleh pakaian kita ada najisnya. Seperti contoh, ada baju yang dipakai tidur, terus mohon maaf ya, si baju tersebut kena iler, ya, kena iler kita, maka baju tersebut dihukumi najis, tidak boleh dibawa untuk melaksanakan sholat. Atau contoh, ada najis bangkai semut di dalam saku ya, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena najis itu kan terbagi empat. Macam-macam najis sudah ada 3, ini najis terbagi 4. Yang pertama, yang tidak diampuni di dalam sholat dan tidak diampuni di dalam air. Sudah najis yang 3 itu, mughalladhah, mukhaffafah, dan mutawassithah. Yang kedua, diampuni di dalam sholat, diampuni juga di dalam air. Jadi najis tersebut kayak seperti tidak najis. Seperti contoh najis yang tidak terlihat oleh mata telanjang, oleh mata biasa. Seperti kita kencing, mohon maaf sambil berdiri ya. Terus ada air kencing yang nyiprat ke pakaian kita dan tidak terlihat. Kita pun tidak menyangka bahwa air kencing tersebut nyiprat ke pakaian kita. Maka itu diampuni di dalam sholat, diampuni juga di dalam air. Jadi seperti tidak ada najis ya, seperti tidak ada najis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'fuun fi sholat wa ghair ma'fuun fil ma'i. Diampuni di sholat, di dalam sholat, akan tetapi tidak diampuni di dalam air. Seperti apa? Seperti darah yang sedikit. Jadi contohlah seperti ini ya, ketika kita sholat, tangan kita kebetulan lagi gatal-gatal, ya lagi gatal-gatal. Sebelum sholatnya kita garuk. Ketika kita sholat, ada darah keluar sedikit ya, sedikit, si darahnya tersebut sedikit, maka sholatnya tetap sah. Akan tetapi jika darah tersebut menetes ke dalam air dan airnya kurang dari ukuran 2 ulah, maka air tersebut dihukumi najis. Kenapa? Karena ada tetesan darah meskipun sedikit yang kena pada air tersebut. Itu ma'fuun fi sholat wa ghair ma'fuun fil ma'i. Yang keempat, yang terakhir, ma'fuun fil ma'i wa ghair ma'fuun fi sholat. Diampuni di dalam air, akan tetapi tidak diampuni ketika sholat. Seperti apa? Seperti hewan yang mati yang tidak ada darah mengalirnya, seperti semut ataupun kutu ataupun nyamuk. Ketika ada bangkai nyamuk, ketika ada bangkai semut di dalam saku pakaian kita dan kita bawa sholat, maka sholatnya tidak sah. Ataupun ketika kita sholat nepuk nyamuk mati, nempel, ketika tidak
Nah, ketika tidak dibuang di waktu tersebut, ya, nah maka hukum sholatnya batal. Kenapa? Karena dia membawa najis yang tidak diampuni di dalam sholat. Akan tetapi jika si bangkai tersebut masuk ke air, maka air tersebut tetap dihukumi suci. Ya, nah jadi yang kedua syarat sah sholat itu adalah harus suci dari najis dalam pakaian. Yang kedua badan. Mohon maaf ya, yang habis cebok, yang habis membersihkan pantat setelah BAB, mohon maaf, harus bersih ya, harus bersih, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun habis buang air kecil ya, buang air kecil habis kencing, mohon maaf yang tidak dibasuh ya, yang tidak dibasuh si kemaluannya, maka itu hukumnya najis. Bagaimana kalau dengan tisu? Tidak apa-apa, tisu termasuk yang bisa menghilangkan najis. Yang kedua, yang ketiga yaitu di tempat sholat yang nempel pada pakaian kita, yang nempel pada badan kita, tempat ataupun dari sajadahnya harus suci. Itu yang ketiga. Jadi yang harus suci itu ada tiga. Yang pertama badan kita, yang kedua pakaian kita yang dibawa sholat, yang ketiga tempat melaksanakan sholat. Nah itu syarat yang kedua, harus suci dari najis. Yang ketiga menutup aurat. Itu menutup aurat. Menutup aurat untuk laki-laki mungkin agak gampang. Kenapa? Karena auratnya laki-laki itu hanya sebatas pusar sama lutut. Jadi antara pusar dan lutut itu batas aurat laki-laki. Nanti insya Allah di bahasan di depan insya Allah akan dibahas tentang aurat. Dan untuk perempuan ini mungkin agak ribet karena semuanya memang harus ditutup untuk perempuan kecuali telapak tangan dan wajah ya, termasuk wajah. Ini mohon maaf untuk perempuan nih, untuk perempuan ketika memakai mukena ini rambut tidak boleh ada yang terlihat sampai sini. Jadi ini kalau dalam bahasa Sunda itu pentil cepil ini ya, telinga yang kecilnya itu harus tertutup karena ini juga aurat. Dan ini dagu juga harus tertutup. Jadi kan di mukena itu ada kain ya sih yang sedikit. Ini untuk menutup dagu itu untuk menutup dagu. Jangan sampai dagu si mukena dipasang di sini. Mohon maaf nih, dipasang di sini. Ini aurat untuk perempuan ketika sholat. Ketika ini terlihat, meskipun dia sholat sendirian, maka hukum sholatnya tidak sah. Tidak sah. Dan juga ini mohon maaf ya, kalau yang pakai mukena sepotong-sepotong, ketika atasannya terangkat ketika takbiratul ihram Allah, nah di bawah terlihat ini nih untuk perempuan nih, ininya terlihat, ini aurat. Ketika terlihat dari bawah, maka hukum sholatnya tidak sah. Ya, tidak sah. Ini mohon maaf, ini untuk perempuan. Dan perempuan itu auratnya dari atas, dari bawah, dari pinggir, dari depan, dari belakang, semuanya ketika terlihat dari bawah sekalipun itu hukumnya aurat. Hukumnya aurat ini untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki dari atas, dari pinggir, dari depan hanya dan dari belakang itu hukumnya aurat. Tapi dari bawah itu tidak aurat. Ini untuk laki-laki. Mohon maaf, seperti contoh seperti ini ya. Ada laki-laki memakai sarung, akan tetapi dia tidak memakai daleman ya, tidak memakai kolor, tidak memakai daleman. Terus dia sholat kalau dalam bahasa Sunda itu di balai kambang. Jadi ada saung, ada saung itu. Terus yang bawahnya pakai bambu yang dibelah-belah tuh, yang dibelah-belah dia tidak pakai sejadah. Ketika dilihat dari bawah itu kelihatan si kemaluannya antung-antungan gitu kalau bahasa Sunda ya. Jadi kelihatan. Itu sah tidak sholatnya? Tetap sah, karena kalau kelihatan dari bawah laki-laki tidak dihukumi aurat. Ya, itu. Ini mohon maaf, ini untuk perempuan harus dipahami sedemikian rupa. Itu yang ketiga, harus tertutup aurat. Bagaimana kalau terbuka oleh angin ataupun ada anak kecil yang membuka pakaian kita sehingga terlihat auratnya? Maka tutup saja pada waktu tersebut, langsung ditutup. Kira-kira gerakannya yang tidak membatalkan sholat, seperti contoh ya, si sarung ini tertiup angin, langsung saja, langsung ditutup. Nah, tapi jangan sampai jongkok ya, kalau sampai jongkok itu batal sholat.
Itu yang ketiga. Yang keempat, wastiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Jadi sholat itu harus menghadap kiblat. Kalau di sini ke sana, ke sana, ya, itu ke arah kiblat. Kalau untuk Indonesia kan ke arah barat lah. Nah, untuk kiblat itu mohon maaf di dalam kitab apa saya lupa lagi. Jadi diperbolehkan jadi 45 derajat ya. Jadi kalau kita bagi 45 derajat itu berarti 22 derajat setengah. Jadi kalau ini kiblat lurus ya, kiblat lurus. Jadi ke sini boleh 22 derajat setengah. Jika belok sedikit jadi apa-apa. Ke sini juga 22 derajat setengah, nyerong sedikit tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kita jauh dari Ka'bah. Karena kita jauh dari kiblat yang mana itu susah untuk ditentukannya. Kemana arah kiblat? Jadi ada rukhsah, ada keringanan ya, ada keringanan. Jadi tidak harus pas, tidak harus pas. Jadi boleh 22 derajat setengah ke sini, ke nyerong ke kanan ataupun nyerong ke kiri 22 derajat setengah, itu tidak apa-apa. Bukan diperbolehkan, tapi dimaafkan. Jadi tetap hukum sholatnya sah, ya, sah. Itu yang keempat, harus menghadap kiblat. Yang kelima, dukhulul waqti, harus masuk waktu. Kalau kita kan sudah adzan lah, sudah adzan. Nanti insya Allah di pasal selanjutnya ada tentang bahasan tentang waktu-waktu sholat nanti insya Allah. Jadi harus masuk waktu. Tidak boleh sekarang jam 7 contoh ya, jam 7 pagi kita melaksanakan sholat zuhur ataupun subuh kita laksanakan setelah isya. Nanti takutnya kesiangan. Sekarang aja sholat subuhnya, itu tidak diperbolehkan. Tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Yang kelima. Yang keenam, harus tahu fardu sholat, rukun-rukun sholat. Kalau di dalam kitab Safina insya Allah kedepannya akan dibahas ada 17 rukun sholat. Itu harus diketahui. Kenapa? Karena harus dilaksanakan. Jika kita tidak melaksanakan salah satu rukun sholat, kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa itu hukumnya rukun, itu hukumnya wajib, itu hukumnya fardu, maka hukum sholatnya tidak sah. Kenapa? Yang pertama kita tidak tahu rukun-rukun sholat, yang kedua kita meninggalkan rukun sholat tersebut karena kita tidak tahu bahwa itu hukumnya rukun. Maka harus tahu rukun sholat. Ada insya Allah nanti dibahas ya di depan. Makanya jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video menarik di channel ini ya. Nah, itu yang ke-6. Yang ke-7, kita tidak boleh menekankan, meyakinkan yang fardu diyakini sunat. Fardu ya fardu, sunat ya sunat. Ya. Fardu ya fardu, sunat ya sunat. Tidak boleh yang fardu kita yakini dia itu hukumnya sunat. Ketika fardu ya fardu, ketika sunat ya sunat. Itu yang ke-7. Yang ke-8, ijtinabul mubtilat, menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Nanti insya Allah ya hal-hal yang membatalkan sholat ada 14. Nanti insya Allah akan dibahas di pasal selanjutnya, di video selanjutnya. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, itu jadi syarat sah sholat itu semuanya ada 8. Ya, ada 8. Yang pertama, harus bersih dari hadas 2, hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua, harus bersih dari najis pakaian kita, badan kita, dan tempat sholat kita. Yang ketiga, harus menutup aurat. Yang keempat, harus menghadap kiblat. Yang kelima, harus sudah masuk waktu sholat. Yang keenam, harus tahu, harus hafal fardu-fardu sholat. Yang ketujuh, yang fardu tidak boleh kita yakinkan itu sunat. Jadi yang fardu tetap diyakini fardu, yang sunat kita yakini bahwa itu hukumnya sunat. Yang terakhir, menjauhi setiap hal yang membatalkan sholat. Itu saja yang bisa saya bahas. Dan sekali lagi kepada teman-teman semua, jangan lupa subscribe channel ini. Ya, mudah-mudahan channel ini bisa menjadi ladang ilmu buat teman-teman semua. Mudah-mudahan amin. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua. Ya, semoga bisa menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Sekian. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.